Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ma'ni Siasana. Saya di sini sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang kekuasaan. Berikut penjelasan materi tentang kekuasaan. Saya Ma'ni Siasana, saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang yang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat, justru karena pembagian yang tidak merata, jadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Jadi, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delsi Destra Rifana akan menjelaskan tentang sumber kekuasaan. Yang pertama adalah legitimate power, yang berarti pengangkatan. Jadi legitimate power peroleh kekuasaan melalui pengangkatan. Sebagai contoh, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, kepala wilayah tidak dipilih tetapi diangkat, kecuali kepala wilayah dalam jabatan Bupati Gubernur yang masing-masing merangkap sebagai kepala daerah tingkat 2 dan tingkat 1, dan masing-masing dipilih oleh DPR tingkat 2 dan tingkat 1. Yang kedua adalah coercive power, yang berarti kekerasan. Jadi coercive power adalah perolehan melalui cara kekerasan, bahkan bersifat perebutan atau perampasan bersenjata, yang sudah 4 barang tertentu di luar jalur konstitusional. Hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta. Yang ketiga ada expert power, yang berarti keahlian. Jadi, expert power adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang. Maksudnya, pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki kekuasaan seperti ini. Berlaku di negara demokrasi karena sistem personalianya dalam memilih karyawan memakai sistem merit. Yang keempat ada reward power, yang berarti pemberian. Jadi, reward power adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Sebagai contoh, perhatikan bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Yang kelima ada referent power, yang berarti daya tarik. Jadi referent power adalah peroleh kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik seperti postur tubuh yang elegan dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain dalam usaha menjadi kepala. Pasti Jaya Mendrova, saya akan menjelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Namun, adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi pergeseran pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat, di mana pergeserannya adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis menjadi 6 kekuasaan negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holis. Saya akan menjelaskan tentang kekuasaan konstitusi.
Pembentukan konstitusi merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dikutip situs Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang yang mengatur pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kinata Ferdiansyah akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga kekuasaan. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintah. Lembaga negara di Indonesia merupakan institut-institut yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang serta memiliki sistem yang dibentuk 6 negara, yaitu 1. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dalam pembuatan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman. Keempat, Mahkamah Agung. Kelima, Mahkamah Konstitusi. Keenam, Komisi Yudisial. Sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang materi kekuasaan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum